Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kuliah kita yang ke-8 ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Saya ingin mereview kembali bahwa the triangle of science itu ada pada bahasa, matematika, dan statistika. Nah, ketiga-tiganya itu merupakan kaki yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain, dan satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling melengkapi. Jadi kelemahan yang satu ditutupi oleh keunggulan yang lain juga akan menjadikan kelemahan pada lainnya itu akan tertutupi dengan masing-masing. Nah, berikut ya saudara-saudara, kita akan bicara masalah karakteristik ilmu. Saudara-saudara, karakteristik ilmu itu ada 5. Yang pertama harus rasional. Jadi rasional bisa diterima oleh rasio, oleh akal. Kemudian logis. Ya, jadi rasional dan logis ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu karakteristik ilmu. Kemudian dia objektif empiris. Maksud objektif empiris itu ialah dia bisa dialami oleh siapa saja dengan kondisi yang sama harus mendapatkan kesimpulan yang sama. Itu objektif empiris. Kemudian yang berikutnya terbuka. Maksudnya siap dikoreksi, siap dikritik, siap diberi masukan, siap ditunjukkan kelemahan-kelemahannya, dan juga harus siap juga kalau ada penelitian lain yang mengkanter hasil penelitian itu. Nah, ini adalah sifat terbuka yang dapat dikoreksi. Kemudian yang berikutnya adalah kritis, dalam arti dia harus mampu berpikir merdeka, mengkritisi sesuatu dari sesuatu yang lainnya. Jadi ini adalah manifestasi dari tesa dan antitesa. Antitesa itu adalah tesa baru yang dimunculkan setelah adanya hasil dari suatu proses antitesa. Jadi tesa, antitesa itu merupakan suatu yang terus dan terus berkelanjutan, dan itu merupakan suatu perkembangan ilmu. Kita selesai di sana, kita akan bicara dari aspek yang lain. Pada pertemuan pertama kita bicara ontologi, kemudian epistemologi. Nah, terakhir ini kita bicara tentang aspek aksiologi. Aksiologi itu ialah membahas untuk apa ilmu dicari. Bagaimana kaitannya antara cara penggunaan ilmu dengan kaidah moral. Ini lebih ke sana. Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral. Ini sesuatu cakupan dari aspek aksiologi. Oleh sebab itu, dalam penelitian baik tesis maupun disertasi, pertanyaan aksiologi itu selalu muncul dari perkembangan pertanyaan baik pada waktu awal maupun pada waktu sidang terbuka. Selalu akan ada pertanyaan, untuk apa ya ini? Untuk apa ini ditemukan dan seterusnya. Lalu bagaimana ini kaidah-kaidah moral yang masuk ke sana? Lalu pilihan-pilihan moral seperti apa? Ini yang menurut saya perlu dipahami oleh semua pihak, karena aspek ilmu pengetahuan mau tidak mau terkadang harus berbenturan dengan aspek moral, baik moral keagamaan maupun moral dalam pengertian umum. Salah satu contoh adalah pada waktu kita melakukan penelitian tentang cloning pada binatang, mungkin pada tumbuhan, itu bisa. Tapi begitu dia berhadapan dengan manusia, maka aspek moral, kaidah-kaidah moral akan menjadi bahan-bahan pertimbangan. Nah, kita telusuri kegunaan ilmu. Kegunaan ilmu itu untuk apa? Yang pertama, mendapat kebenaran. Jadi mendapat kebenaran itu gunanya ilmu. Benar nggak ini seperti ini? Benar nggak ini? Dan seterusnya. Kemudian dari kebenaran itu diperoleh, dia akan meningkatkan martabat manusia. Nah, dengan ilmu pengetahuan itu kita suka tidak suka, mau tidak mau, nyata atau tidak, itu akan meningkatkan martabat manusia. Dalam arti evolusi budaya itu di sana secara gradual berproses
meningkatkan martabat manusia. Yang berikutnya adalah memprediksi, memperkirakan, itu kegunaan ilmu. Jadi perakiraan cuaca dan sebagainya itu tujuan adalah kegunaan ilmu yang digunakan untuk memprediksi. Kemudian pada waktu pemilihan umum, statistik itu digunakan untuk memprediksi siapa yang bakal menang, itu ilmu. Ya, itu ilmu. Kemudian bagaimana kaitannya ilmu dan moral? Tadi sudah disinggung pada caption yang berikutnya, bagaimana moral itu mengawal ilmu dan ilmu itu akan dikawal oleh moral. Ilmu yang semestinya mempelajari objek sebagaimana adanya, mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya. Ya, ilmu yang semestinya mempelajari objek sebagaimana adanya, lalu mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya. To the predict itu seharusnya. Benar nggak itu? Nah, ini kita perlu pelajari. Contohnya untuk apa ilmu harus digunakan? Di mana wewenang penjelajahan ilmu itu? Nah ini contoh. Jadi aspek ilmu pengetahuan itu menjadi spesifik kalau dia sudah dihadapkan kepada digunakan untuk apa. Digunakan untuk apa itu berarti kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan moral seperti yang dikemukakan di atas menjadi referensi kita. Apakah dia mengembangkan ilmu itu berkaitan berbenturan dengan moral atau tidak, itu persoalan-persoalan yang muncul. Nah ini saudara-saudara pernah terjadi, Anda bisa baca di beberapa referensi buku, terutama bukunya Prof. Yuyun. Bagaimana Galileo dipaksa oleh pengadilan agama pada tahun 1633 untuk mencabut pernyataan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Karena pada waktu itu tidak benar pernyataan bumi berputar mengelilingi matahari, justru matahari yang mengelilingi bumi. Nah, Galileo berpikir enggak, hasil penelitian dia tidak begitu. Wah, ini menjadi kontroversi dan sangat mengguncang ke dunia pada waktu itu. Dan pada abad 20 dengan terjadinya perang dunia, ilmuwan lalu dibayangkan ketakutan terjadinya perang berikutnya. Nah, dari sana ilmuwan berpaling ke hakikat moral. Sampai Presiden Amerika pada waktu itu menulis salah seorang ahli fisikawan dunia menulis bahwa ilmunya itu bukan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk kemaslahatan manusia. Ini hakikat moral. Jadi ilmuwan ternyata pada saat penting, kalau itu sampai menjadi pemusnah bumi ini, maka hakikat moral itu akan menjadi lebih ke depan. Saudara-saudara, adanya akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak seperti ini tadi, yang seperti dikemukakan di atas tadi, ternyata ilmuwan itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan menginginkan ilmu itu netral terhadap nilai aksiologisnya dan ontologisnya. Jadi netral aja lah. Jadi biarkan aja ilmu itu berkembang sebagaimana adanya, terus dan terus. Jangan dibatasi. Tapi ada kelompok yang terikat terhadap nilai aksiologis. Enggak, ilmu itu tidak bebas nilai. Nah, sampai hari ini pertentangan ilmu menjadi bebas nilai atau tidak bebas nilai, itu terus berkembang. Nah, ini kembali kepada kita semua. Secara komprehensif harus mampu merenungkan apakah ilmu yang kita tanamkan tadi itu menjadi bebas nilai atau tidak. Ini persoalan-persoalan penting. Nah, salah satu contoh kapan bebas nilainya, kapan tidak bebas nilainya, itu sebenarnya kita tinggal melihat pada aspek ontologi. Jadi masih murni ilmunya itu bebas nilai sebenarnya. Ya, bebas nilai pada aspek ontologi. Tapi begitu pada aspek aksiologi, epistemologi dan aksiologi,
maka dia menjadi tidak bebas nilai. Yaitu pada saat berada pada tujuan dan kegunaan menjadi tidak bebas nilai. Karena kalau tujuan dan kegunaan itu untuk merusak manusia, maka ilmu itu tidak ada gunanya. Tapi kalau dia untuk kemaslahatan manusia, menjadi ada gunanya. Jadi pada aspek ontologi, sebenarnya ilmu itu masih embrionya masih bebas nilai. Jadi ilmu untuk ilmu itu bebas nilai. Tapi kalau ilmu kegunaan dan tujuan dan kegunaannya untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan keilmuan itu, nah itu menjadi bebas nilai. Tidak bebas nilai. Jadi saudara-saudara, dari sana kita bisa menangkap bahwa sebenarnya ilmu itu merupakan sesuatu anugerah dari Tuhan, manakala bermanfaat kalau kita mampu mendudukkan dia pada aspek epistemologinya dan aksiologinya, bermanfaat untuk manusia. Tapi manakala keduanya tadi tidak ada bermanfaat pada kita, maka itu menjadi justru akan menghancurkan kita. Contoh, bom atom. Atom itu ditemukan oleh penemunya itu tidak untuk memusnahkan manusia. Tapi begitu di tangan orang yang kegunaannya untuk menyelesaikan perang, berbeda lagi. Ingat, di rumah sakit kita lihat di sana ada ruangan-ruangan khusus yang dipergunakan untuk pengobatan atom, untuk pengobatan. Tapi pada sisi lain dihadapkan kepada bagaimana dahsyatnya atom itu bisa merusak dunia. Sekali lagi, senjata itu bebas nilai manakala dia tergeletak. Tapi begitu Anda angkat senjata itu, dia menjadi tidak bebas nilai. Karena tergantung tujuan dan kegunaan senjata yang ada pada tangan Anda. Saya kira itu statement saya yang terakhir. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum